Oke, selamat sore semuanya. Mungkin selamat malam cocoknya itu kalau di Nggih, Bali. selamat Ya, malam. Teman-teman, terutama ini para yang keluarga besar Apesi, bagi para juga yang suka mengikuti program Apesi. Malam ini saya diminta untuk menghantarkan, sebenarnya sudah ada, malah saya hantarkan, tapi memberi introduction saja bahwa tamu Apesi malam ini adalah 3 seniman yang semua berasal dari satu pulau yang sama, nggih Mas. yang keren banget, dari Bali. Nah, yang menarik, ini ada 3 tokoh yang sekaligus duduk bersama di satu ruang di isi Denpasar, satu ruang di sana. Mereka bertiga itu tokoh-tokoh pendidik juga, mencapai gelar doktor tiga-tiganya. Yang unik adalah tiga-tiganya ini mewakili 3 disiplin seni. Ngurah Sutibya itu dari seniman seni pertunjukan tari, koreografer. Tentu saja kalau di Bali itu antara tari dan aktor itu ya dekat, seperti juga di Jawa. Kita sering kali tidak membedakan ini aktor atau tari, karena memang di dalam seni pertunjukan Bali dan Jawa itu integrated. Nah, tapi juga di sini ada Gusti Sudarto, orang bisa menyebut vokalis, tapi tentu saja vokal, orang yang berlatih vokal di Bali pastilah juga tubuhnya terlatih juga, karena sering ngayah, sering nari juga. Ya. Jadi beliau selalu kalau menghadirkan konsernya ada dimensi pertunjukan di situ. Karya dokternya juga spektakuler di sebuah pura yang sangat tengah, yang sangat kita sucikan, itu Pura Samuan III. Kemudian yang satu lagi, nah ini juga luar biasa, ini seorang seni rupa, tetapi juga ketika bukan hanya membuat lukisan dalam dimensi 2 dimensi, tetapi juga membuat instalasi. Tentu saja kalau orang Bali juga selalu dalam upacara berrelasi dengan ruang-ruang yang sakral, dan karya dia itu waktu S3 luar biasa, karena melebihi seniman koreografer, melebihi seniman teater. Dia bikin karya di 3 tempat, di sebuah sekolahan, di sebuah ruang di desanya, yang ketiga itu di sebuah lereng Gunung Agung. Dan yang luar biasa, proses ujiannya jadi lama, karena beliau itu menunggu irama Gunung Agung. Sudah maju, mau ujian, oke, kita semua mau berangkat ke sana, tahu-tahu tidak jadi, karena Gunung Agungnya sedang meletus. Baik, kita tunggu dulu, lama berapa bulan, sudah, kelihatannya sudah ada tanda-tanda bagus. Kita berangkat lagi mau ujian, semua dipersiapkan, meletus lagi. Tapi anehnya, dia tidak putus asa, tetap memilih dengan sabar menunggu sampai Gunung Agung memang tepat waktunya mengundang ujian itu ke sana gitu. Nah, ini salah satu juga ketika saya cerita ini mengingatkan bahwa 3 beliau tadi sesungguhnya orang yang selalu membaca lingkungannya. Dan lingkungan itu bukan hanya lingkungan alam, tapi lingkungan sosial dan religiositas yang memang itu selalu mewarnai setiap pribadi. Seniman bekerja secara baru juga, tokoh-tokoh ini individual expression, tetapi selalu berelasi dengan 3 unsur yang disebut Trihita Karana. Nanti kita akan meminta beliau-beliau itu menjelaskan bagaimana karya-karya seniman-seniman hebat ini selalu berelasi dengan dasar-dasar alamnya,
agamanya dan sebuah ruang sosial di mana mereka hidup. Kita mulai dari siapa ini mau cerita? Monggo Mas. Ayo, siapa yang berdua? Bisa dari beli stem atau Siapa aja boleh Mas. Saya boleh beli stem dulu. Tadi yang kita cerita dari ruang yang besar sekali Ya. ketika kenapa beli stem harus susah payah, terus-menerus menunggu dengan sabar, menyesuaikan irama karyanya dengan irama Gunung Agung. Itu luar biasa. Kalau beli, cerita beli. Terima kasih Mas Don. Selamat malam teman-teman anggota APC, termasuk juga. Kurang keras beli, enggak teriak dikit. hanya ditambah. Ya, Teriak aja. Pakai bonus. intinya bahwa karya saya itu sudah acap di sana untuk dipentaskan itu. Nah, sehingga dari awal itu saya memang inisiasikan bahwa karya saya itu bukan hanya dalam konteks bentuk artistik, tetapi bisa didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Nah, yang saya maksud di sini adalah bagaimana sumber daya seni itu bisa saya gunakan untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan itu. Nah, kebetulan di tempat riset saya itu ada penambangan yang sangat eksploitatif yang merusak alam itu. Nah, penambangan itu penggalian ya? Iya, penggalian yang sangat eksploitatif. Penggalian nah, ini tanah. yang saya ingin mau berikan semacam pencerahan kepada masyarakat bahwa kita punya konsep oleh tetua-tua kita sangat luar biasa bagaimana alam kita itu kita kelola dengan konsep yang bahwa alam itu seperti ibu yang menyusui gitu. Nah, tetapi dalam konteks kepentingan global termasuk juga bagaimana derasnya arus pembangunan yang notabene itu juga berimbas negatif, maka terjadi semacam dalam tanda kutip pengerusakan lingkungan itu. Nah, padahal dalam konteks ritual itu semua dipersembahkan untuk alam. Bagaimana Hindu, Bali dalam seperti yang dibilang tadi Mas Don, Trihita Karana itu, bahwa antara konsep Buana Agung dan Buana Alit itu harus harmonis itu. Nah, ini yang terjadi pergeseran termasuk juga emosional masyarakat juga berubah. Nah, untuk itu saya mencoba untuk mendayagunakan sumber seni semacam frame-nya itu eco art itu. Nah, kebetulan saya menanam, saya edukasi masyarakat, saya membuat semacam lab yang namanya sekolah sebagai rumah budaya gitu. Dan saya juga berdayakan para petani di sana untuk mulai menanam karena dalam konteks konsep Bali bagaimana alam itu dihargai. Nah, inilah yang saya inginkan. Nah, cuman dalam perjalanan itu Gunung Agung juga memberi salam itu. Sehingga saya harus berdamai itu, harus sabar itu. Hangat sekali salamnya itu. Dan itu bagian dari semacam saya menanam termasuk juga ketika ada erupsi ya dilululantakan lagi itu sebagian semacam perjalanan kosmis itu. Biarlah dia yang memang begitu adanya gitu. Ya. Semua itu dilahirkan dan kemudian ada kematian dan kemudian kelahiran yang lebih baru lagi, begitu ya, Bri? Iya. Ya. Jadi dalam konteks pandemi ini, jadi Anda Bri tetap optimis ya? Karena Malah kalau konteks saya memandang itu pandemi ini bukan suatu kutukan, juga bukan suatu rahmat. Tapi ini semacam siklus yang terjadi, yang siklus yang mengkosmos itu. Nah, pandemi ini kan di Bali ada namanya konsep Buta Kala dan Dewa. Ketika Buta Kala itu datang ya kita harus rela minggir gitu, harus rela menepi gitu.
Ini karena proses alam itu yang seperti juga gempa, tiba-tiba datang meretakkan bumi, begitu juga puting beliung. Nah, kita harus punya nalar untuk menepi, nalar plus hati nurani yang dalam konteks kelokalan Hindu disebut dengan wiveka itu. Bagaimana konsep berpikir rasional itu dibarengi dengan konsep hati yang jernih gitu. Oh iya. Nah, ini yang artinya pandemi itu bukan tantangan tapi peluang. Bagaimana setiap siklus alam itu akan ada semacam hikmahnya. Dan ini sudah terbukti. Ini bisa jadi pandemi COVID itu bisa jadi meremajakan alam. Bagaimana polusi itu bisa dikurangi, bagaimana lalu lintas dan seterusnya itu bisa dikurangi sehingga udara bisa lebih segar lagi gitu. Nah, dalam konteks kesenian pandemi itu tidak jadi bermasalah. Dan bahkan setiap goncangan-goncangan yang terjadi di Bali, baik itu ketika Bali dijajah itu lahir yang namanya elan vital kesenian itu tidak akan luntur itu, malah lahir mahakarya yang dahsyat. Lempar misalnya itu ada dalam goncangan Bali di era penjajahan Belanda. Termasuk juga ada perkumpulan Pitamaha lahir yang melahirkan banyak maestro. Termasuk ya, ini Pitamaha itu salah satu gerakan yang sangat modern karena sebuah kesadaran berorganisasi ya, Bri ya. Iya. Bahwa seniman-seniman itu individual kemudian merasa menjadi sebuah bagian atau memiliki nasib yang sama untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik lagi ya. Betul. Harus selalu ada satu kolaborasi. Bri Wayan, saya perbolehkan dalam titik ini untuk menuju kepada Gusti Sudarto. Karena supaya bagaimana sebuah seni itu juga sebuah puja, sebuah doa juga, dan juga sebuah menguatkan kesadaran untuk berani juga memberi jarak pada kehidupan yang kelahiran itu. Tidak menolak apa yang lahiriah, tetapi berdamai dengan itu. Mungkin disinilah saya melihat musik dari Gusti Sudarto itu lebih seringkali merawat, menjaga tentang sebuah kepekaan terhadap nilai-nilai yang sepertinya sunyi, tapi juga orang-orang di seluruh dunia, kita juga yang di Jawa ini, juga selalu kalau mendengar 1 tahun sekali semua penduduk Bali, masyarakat Bali menjalani nyepi. Justru menolak kehadiran yang fisikal itu, kenyamanan yang fisik, kemudian berdiam di dalam keheningan dan sunyi. Nah ini terus terang ini Gusti Sudarto itu, saya minta tolong bicarakan Gusti tentang karya Anda yang di sebuah pura yang sangat secret gitu. Mari silakan kita menggeser kepada Gusti Sudarto. Ini sudah latar belakangi dengan keren banget oleh Wayan Stem. Kita masuk pada dimensi vokal yang secret. Silakan Gusti Sudarto. Terima kasih Mas. Mungkin saya cepat aja bercerita sedikit ini. Apa yang saya lakukan sebenarnya itu merupakan suatu perjalanan dari kecil ya. Bagaimana akrab dengan suara. Suara dalam kaitannya dengan berbagai hal yang ada di Bali atau di dalam diri saya sebenarnya itu. Bagaimana suara itu mewujud dalam ritual, dalam konteks sarana upakara dan lain sebagainya itu. Nah, yang paling penting saya tekankan adalah sebenarnya bagaimana sih suara itu kita akses
dari sumber suara yang paling asal, misalnya seperti yang disebut dalam Sanggita Ratnakara itu, teks Sanskrit itu sebagai nada Brahman ya, suara semesta dari suara ilahi. Bagaimana ketika suara semesta itu masuk atau menubuh dalam tubuh manusia itu menjadi sabda dan menjadi nada, itu memberikan kehidupan kepada dunia itu, kepada manusia, itu sebenarnya yang mau diakses sehingga kita lahir dari vibrasi getaran suara itu. Nah, kita sebenarnya juga menuju kepada vibrasi itu, vibrasi asal. Nah, dalam konteks spiritual ini yang di Bali dibilang buana kosa ya, kita melampaui lapisan-lapisan kesadaran yang ada di dalam tubuh ya. Kalau tubuh itu dianggap sebagai bagian kecil daripada buana agung itu, daripada alam semesta itu. Nah, ini sebenarnya yang ingin dicapai secara spiritual, bagaimana dengan suara kita melampaui lapisan-lapisan kesadaran, lapisan tubuh, lapisan mental, emosional, sampai kepada yang paling hakiki, melampaui daripada main itu. Supermain menuju kepada yang ilahi itu. Itu sebenarnya intinya. Ini saya ingin lebih membantu saya sendiri juga. Jadi mungkin beli Gusti Sudarto waktu itu saya rasakan mengartikan suara itu benar-benar dimensi suara yang di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh manusia. Sehingga Gusti itu selalu nomor satu tentang vokal, suara yang lahir dari tubuh sebagai instrumen. Betul. Sebagai sebuah fokus. Yeah. Apa benar? Betul. Nah, jadi suara itu suara yang lahir dari gerakan saraf yang terkecil dari tubuh kita. Betul. Sehingga di sini memang fokusnya kepada suara dalam pengertian vokal, suara manusia. Iya. Betul, Gusti? Betul. Nah, ini terus bagaimana? Ini coba diperjelas lagi kenapa suara itu bisa memiliki hal yang sangat penting, pintu masuk untuk mendalami jiwa, mengolah rasa, bahkan sampai kepada cara berpikir. Silakan, Gusti. Begini, Mas. Karena sebenarnya apa yang terjadi di alam semesta ini adalah merupakan getaran, vibrasi. Sebenarnya apa yang nampak dan yang tidak nampak, yang dibilang molekul, atom sampai neutron itu sebenarnya semuanya vibrasi. Sampai sinar itu sendiri adalah vibrasi. Sehingga kita mengakses melalui vibrasi, atau kita sendiri sebenarnya bagian dari getaran itu, tapi karena kita dibatasi oleh pikiran, nah ini yang membatasi. Kesemestaan itu dibatasi oleh pikiran kita, sehingga kita pun mengendarai pikiran sebenarnya untuk mencapai kepada sumber daripada vibrasi getaran suara itu. Nah, ini sebenarnya yang saya geluti dari dulu, bagaimana sih suara itu sebenarnya mengantarkan, baik itu dalam ritual atau dalam meditasi, dalam puja. Makanya dalam yoga, aliran yoga ada dibilang sebagai suara itu adalah suara menjadi sarananya pokok, makanya ada nada yoga atau suara yoga, ada yantra, ada mantra. Itu semua sebenarnya untuk mengakses mandala semesta itu melalui getaran suara untuk mencapai kepada sumber daripada suara itu, nada Brahman. Itu sebenarnya, Mas. Wah, Beli, ini saya baru ingat kemarin itu di salah satu tokoh di Apesi itu ada Dr. Putu Siddhartha itu yang sejak mahasiswa dia langsung dapat beasiswa sekolah di Belanda tentang komputer. Nah, dia senang bagaimana membicarakan suara yang sebenarnya ada, tapi telinga kita terbatas mendengarnya. Iya. Sehingga dibutuhkan sebuah nanti manusia itu harus menciptakan alat-alat juga untuk bisa membantu merentang kemampuan dari otot-otot cara berpikir kita dan membantu kita. Misalnya bahwa sekarang orang sudah bisa menangkap ketika terjadi benturan yang dahsyat yang disebut Big Bang itu, blang, dan kemudian melahirkan semesta. Ternyata getarannya itu masih berjalan, padahal itu sudah miliaran tahun.
Dan itu bisa ditangkap sekarang dengan teknologi kita. Jadi ketika ini kok tidak ada ininya, Gusti Sudarta di dalam perenungan tentang Weda dan tentang apa itu puja dan mantra, kok ininya kepekaannya hampir sama dengan apa itu. Kesimpulannya seperti seorang saintis juga, teknologi yang maju. Iya. Apa bisa saya analogkan seperti itu? Betul. Beli. Karena suara dan vibrasi getaran itu kan sebenarnya sudah diakses para resi zaman dulu. Seorang spiritual mengatakan sebenarnya memang seorang saintis karena memang dari dulu sudah terbaca dalam teks-teks itu bahwa getaran itu dulu memang para resi itu punya teknologi ya untuk mengakses kesemestaan itu, getaran alam semesta itu lewat yoga dan perluasan kesadaran sebenarnya untuk menangkap vibrasi semesta itu sehingga kita membuka dimensi itu ya sudah tidak ada dimensi lagi. Ketika pikiran itu sudah terlampaui, ahamkara itu sudah terlampaui gitu. Makanya ini sebenarnya yang dipelajari bagaimana kita menembus atau melampaui dimensi-dimensi itu yang dibatasi oleh pikiran sehingga kita bisa menembus kesemestaan itu. Beli. Saya teringat Anda bicara ini seperti sama dengan Steve Jobs itu. Steve Jobs yang itu Apple komputer segala macam itu. Dia itu yang begitu. Dia kalau lagi masuk di workshopnya ketemu sama temennya Wozniak, para ahli teknologi, ahli komputer itu, lah dia seorang desainer. Dia berpikir, terus kemudian ketika pada satu saat dia sadar bahwa dia sedang mendadak berpikir tentang hal yang sangat rasional, malah sampai ekonomis. Wah, ini kalau saya bikin begini, ini akan laris. Ketika ada insting pikiran gitu, mendadak dia langsung beli tiket, pergi ke Jepang, langsung meditasi dulu. Katanya memperbaiki sistem berpikir. Supaya jangan diganggu dengan hal yang sangat rasional, spesifik, dan terlalu ekonomis. Betul. Pembicaranya sama dengan Budi Sudarto, padahal ini yang satu dalam bidang teknologi yang paling teknis gitu, yang satu di dalam perenungan. Nah, ini sangat menarik. Nah, jadi dalam dimensi kehidupan sehari-hari kita ini sekarang sudah meskipun justru menikmati saja, kita pakai HP, algoritma yang ditata oleh para ahli-ahli komputer sehingga kita bisa mengakses bergiga-giga, bertera-giga data, itu sebenarnya dimensi yang beyond pikiran gitu, tapi sebuah totalitas. Ya. Jadi kelihatannya teknologi semakin maju juga ternyata mampu juga menyentuh hal-hal yang sifatnya keterbatasan juga, artinya sebuah platform gitu. Tadi diingatkan oleh Bristen bahwa pada dasarnya akhirnya kita itu dengan adanya bencana pandemi ini diingatkan juga batasan-batasan bagaimana kita itu menikmati sekali tentang kemajuan teknologi, menikmati kita dimuliakan, dimanjakan oleh segala macam kekuatan kita, sehingga tanpa sadar kita merusak alam. Akibatnya pandemi ini mungkin isyarat juga dari dimensi alam. Mikir dong, jangan terlalu ini hancur nih alam. Diperlukanlah karya kayak Bristen itu, gitu. Mencoba bahkan menyerah kepada Gunung Agung. Ujiannya biayanya naik 3 kali lipat gara-gara menyesuaikan harganya Gunung Agung. Nah, kalau sudah begini, kita perlu Ngurah Sudibyo karena karyanya. Ya, Mas. Dia di luar itu, di luar kesunyian, di luar alam itu, dia bermain api, wah. Edan, Mas. Dari sejak S2 saya mengikuti, saya amati, wah. Ya. Sampai ke S3 sampai sekarang, wah. Ini tentang energi. Nah,
Lingura ini tentang energi panas, energi yang hidup, yang bergairah, yang harus kerja keras, harus apa itu. Bahkan dia membaca gerak tari itu dinamika dari otot-otot yang dikerjakan oleh penari di Bali itu, otot-otot yang eksplorasinya pada otot-otot yang kuat karena lahir dari para petani gitu kira-kira. Karena petani itu ototnya harus kencang, harus akul itu apa. Dan itu menjadi basis dari sebuah karya koreografi. Jadi hebatnya di Indonesia ini kita punya beragam pendekatan, beragam nilai. Apa yang di Jawa itu yang dilemes-lemeskan itu bagus. Tapi ada dimensi yang justru kekuatan physical forces itu kuat, itu penting, itu ada di Bali juga, ada di Papua, energi fisikal yang kuat, yang membaca energi alam juga. Nah, bagaimana tentang ini? Apa itu? Karya-karya Anda, tolong dibagi sama ini. Sedang mendengarkan kita ini, Beli. Terima kasih Mas. Mas guru saya, jadi saya matur suwun, terima kasih, hormat dulu sama guru. Tunggu dulu. Kalau Jawa itu, guru itu bukan mesti yang tua dan yang bapaknya ini. Jawa itu kalau ilmu, itu bisa saja momen itu kebu nusu gudel. Jadi karbo yang mensusu kepada gudel itu anak kerbau malah. Ilmu itu bisa terjadi karena ekosistem, bukan satu poin. Harus ada relasi, saling menghormati dari banyak orang, dari banyak generasi. Ilmu itu bisa bermanfaat untuk semua kemanusiaan. Gitu. Jadi guru itu kalau sok tahu malah sebenarnya paling goblok. Jadi sebagai dosen dari profesor itu jebakannya banyak ini. Terus ngajarin jadi goblok gitu. Mari silakan. Suwun Mas. Awalnya sih konsen kita di pencahayaan, tetapi malah dalam proses observasi, dalam perjalanan seiring waktu semua berkembang, justru mencari sumber dari cahaya itu yang dalam kehidupan budaya kita di Bali itu api menjadi penting sekali gitu. Ya, sangat-sangat vital di situ. Dari api inilah kita belajar banyak sesungguhnya. Kalau kita lihat unsur-unsur yang membentuk api itu adalah panas, bahan mudah terbakar, dan oksigen. Formulasi ketiga ini kalau nggak tepat ya nggak muncul api. Nah, bagaimana kita semua hal yang ada di alam ini bisa bersinergi? Ini hanya pemantik untuk memunculkan kesadaran kita saja, Mas. Sesungguhnya banyak hal dari kondisi api yang level 3 itu. Jarang ada api yang tidak berujung, ujungnya lancip, bawahnya datar begitu, membentuk segitiga. Ini unsur-unsur 3 hal, desa, kala, patra, banyak hal, trihita karana, dan kalau dibahas itu saya minta izin karena ranahnya bukan di situ. Nah, kita menyikapi, merespon api itu dengan karya-karya dengan kreativitas seninya. Gitu. Nah, itu berkat bimbingan dari para senior, para guru waktu itu masih, karena ada murid jadi ada guru, jadi hormatnya sama guru, Mas. Itu sih pemantik ininya. Nah, yang paling berkesan itu ketika pengaruh pencahaya sumber api yang dari matahari itu, jenengan meminta kita untuk observasi, melakukan observasi di laut dengan membawa kain, melihat perubahan warna dari permukaan air laut, kedalaman berapa, nah itu berubah nggak? Nah itu pikiran saya, wah saya disuruh mati ini gitu. Itu Mas yang paling saya tidak pernah lupa itu. Sehingga, wah dengan itu, mohon maaf Mas, saya buka kartu sekarang. 6 bulan saya
tahan-tahan, berani nggak, akhirnya saya beranikan, oke, mati juga sekali, gitu Mas. Terpaksa Mas, saya buka kartu sekarang. Nah, akhirnya saya berani dan dilarang oleh instruktur di sana. Pak, Bapak penyelam pemula, jangan macam-macam Pak, nyelam aja dulu belajar, daripada nyawa Bapak nanti melayang, gitu. Akhirnya saya hanya nyelam doang, enak di dalam Mas. Ya, betul. Terima kasih. Bli, Ya. saya itu mau mengajak Anda begitu karena saya juga belajar di Bali. Oh gitu Mas ya. Wah, Lamben itu pertama kali. berarti tema kita tepat Mas. Di keraton. Di Bali Solo, surgawi ada betul ya. laut. Nggak ada laut. Ya ya. Jawa itu di Keraton Mataram tuh lautnya laut selatan tuh nggak berani kita. Waduh. Roro Kidul. Jadi Ya 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 ya. kita lautnya tuh ganas. Jadi nggak pernah saya menyelam. Tapi ketika saya belajar di Bali beberapa tahun gitu, tahu-tahu saya diajak orang-orang ketulamben. Oh ya ya ya. Teman saya senior, teman-teman Bali itu para pelukis, para itu, anu dong, jangan jadi orang keraton Solo ini, tenggelam ini dulu. Jadi saya pernah belajar seperti itu, sampaikan juga ke Anda gitu loh, kira-kira. Wah, oke oke. Bahagianya jadi seniman di Indonesia ini, kita berhadapan dan memiliki dan punya legitimasi untuk mewarisi knowledge yang beragam. Ya, betul Mas. Itulah apa sih ini Tommy Abui merumuskan kemarin diskusi kita itu, platform kita itu bineka seni. Ya, seni bineka seni. The art of keragaman budaya kira-kira gitu. Jadi sumber ilmu kita itu justru karena belajar menyelam, terjun, masuk ke dalam beragam budaya. Menyelam ke dalam beragam budaya. Itu saya kira, ini saya belajar justru ketika saya ke Bali, ke Asmat, segala macam. Ini luar biasa. Nah sekarang ada session begini, kita sudah mendalami filosofi basisnya. Sekarang konkret aja, ini ada pandemi, ini aktivitas apa yang Anda kerjakan? Waduh. Ayo, coba. Tapi yang penting masih bahagia kan? Masih Mas, masih. Nah, bahagia penting Mas. Nah, coba ini waktu kita tidak banyak, cuma 5 menit ini. Ya. Saya sempat buat karya simple, hanya 7 menitan, terinspirasi dari kegalauan bapak-bapak kita di televisi itu membicarakan tentang masker ketika pandemi sedang pada klimaks kemarin. Saya membuat karya yang sangat simple, seluruhnya sama masker dari mata, mulut, hidung, kuping, itu semua harus disaring. Masker itu filtrasi, seluruhnya harus disaring, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang enggak. Itu saya respon dengan itu, 7 menit saja karyanya ditampilkan di bulan menari. Kalau Mas ada waktu, suatu saat tolong hadir di bulan menari isi Denpasar Mas. Sun. Tapi enggak dibayar Mas. Ya semuanya coba. Monggo. Supaya pada bisa kembali itu kapan? Bisa Mas, tenang Mas. Ya itulah. Gusti Sudarto gimana Gusti? Wah saya kemarin ini agak gawat ini karena sebenarnya sudah mulai ada pandemi ya. Saya waktu itu pas kurang keras Bli, dekatkan mikrofonnya. Ya, bagaimana? Jelas sekarang? Ya, lebih jelas. Oke. Kemarin pas bulan Maret itu ketika sudah mulai wabah pandemi ini, pageblug ini, saya sudah kadung janji ada ke Amerika, ada kolaborasi dan ada kelas juga di Richmond, Virginia. Dan di sana ada kolaborasi membuat wayang Nikotiana dan lain sebagainya. Pas baru proses 1 minggu, ya di sana mulai lockdown, ya kita pulang lari-lari dikejar pandemi gitu. Pada akhirnya sampai di Bali ya kita siasati itu supaya program semua berjalan, kita bikin aja rekaman dari proses karya itu yang kolaborasi dengan wayang Cranky istilahnya, Muping Panorama yang ada tradisi di Amerika itu. Kita pakai di video aja, dipasang di YouTube, lalu di mana kita mau tour, lalu mereka mengaksesnya semua itu supaya kita bisa dibayar untuk beli tiket pulang ya gitu. Menarik. Akhirnya sampai di Bali,
Sampai di Bali ya kita mulat sarilo adalah mungkin dengan kesadaran baru menuju new normal itu mungkin kita harus merubah cara pandang, paradigma dan pola hidup, cara pikir kita ini memang sebenarnya sudah begitu jauh sekali dari alam ya. Kayaknya alamnya sepertinya menyuruh kita untuk meditasi, merenung supaya mulat sarilo lagi apa seperti yang kita lakukan begitu mengekspos alam ini dengan begitu masif ya, sehingga kita semua konsep-konsep yang baik Trito Krano dan sebagainya supaya jangan tinggal konsep aja sebenarnya apa ini sudah berjalan sebenarnya jangan-jangan alam ini sedang menjewer kita kayaknya seperti itu Mas. Tapi proses yang saya lakukan ya merenung aja di rumah, merenung dalam arti kita kembali melakukan perjalanan ke dalam diri ya. Satu untuk secara pribadi melihat diri, pemikir dengan memperbarui pola pikir dan terus berkarya sih sambil membaca lontar yang diwariskan oleh orang tua kita. Gitu aja Mas. Monggo. Luar biasa. Boleh beli stem? Kalau saya melihat bahwa pandemi kurang keras beli mikrofonnya didekatin. Kurang kalau keras. saya melihat pandemi ini bukan semacam ancaman ya. Ini semacam juga peluang. Karena dari historis sejarah di Bali ya, bagaimana mahakarya itu lahir memang dari guncangan-guncangan yang terjadi. Setiap guncangan yang melahirkan new normal itu oleh seniman, elan vitalnya itu terus akan bersinergi, membuat satu daya kreativitas yang baru gitu. Nah intinya bahwa dalam new normal harus ada new kreativitas untuk seni gitu. Nah bisa mengubah format, bisa juga lewat luring dan daring atau mungkin bisa mengkombinasikan dalam konteks mensosialisasikan karyanya gitu. Nah kalau saya dalam konteks pandemi ini masih tetap aktif berkesenian, apalagi dalam konteks seni rupa itu kan sangat individual ya. Nah bagaimana studio itu sudah dari dulu kita menyendiri. Nah, cuman dalam konteks buat eksibisi itu memang diperlukan satu ranah yang publik. Nah, di Bali geliat seni rupa dalam konteks pandemi tidak kurang itu, malah tetap dijaga eksistensinya itu. Bagaimana juga pemerintah dalam hal ini menggiatkan Festival Balijani, termasuk juga pameran-pameran walaupun tidak tidak luring, tidak langsung, tetapi bisa memanfaatkan teknologi via daring. Wah, ini teman-teman Bali ini sebenarnya potensial untuk membuat festival sunyi sepi. Siap Mas, cuma perlu sponsor Mas. Orang datang, tapi untuk tidak ketemu orang. Ya, nah itu Mas. Tidak berhadapan dengan tontonan yang besar-besar. Ya. Itu menarik. Untuk mengalami nyepi. Ya. Dan nyepi itu kemungkinan saat ini mungkin satu hari raya nyepi itu penting, tetapi untuk orang yang lagi belajar boleh saja itu nyepi sebagai sebuah seni performance. Ya. Jadi turisme kesepian gitu. Kasihan dia Mas, nggak biasa dia. Diajak beli stem, Gunung Agung, pakai jarak. Ya. Habis itu suruh pulang lagi sudah, tapi bayar. Ya. Atau beli murah dulu kan juga gitu, orang untuk melihat api aja diajaknya kegelapan. Ya kalau siang-siang lihat api rugi Mas. Dulu pertunjukannya beli murah ini diajak kita ke kegelapan, benar-benar. Sampai situ api mendadak mengejutkan. Ya. Dulu lihat cahaya dan cahaya Ya. hanya menjadi kuat kalau lampu-lampu dipadamkan. Kan. Nggih. Semua mati. Dosa Mas, matiin listrik orang. Jangan-jangan Bali itu paling potensial bikin turisme itu ya. Ya. Bisa jadi Mas, ide menarik ini.
Ayo kita bikin aja rame-rame di Bali. Ya. Paling tidak para seniman datang. Iya. Nonton sepi ya. Ya, tempat di sini bukan di hotel-hotel dulu, nanti belakangan. Ya. Tapi tempat yang tidak ada listrik. Oke. Iya, iya. Siap Mas. Apa sih bikin? Ya. Nah terus, jadi sekarang kalau di Bali Banjar itu bagaimana ya suasananya? Bali Banjar sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan masih Mas. Cuma di kegiatan sekarang udah mulai menggeliat lagi kegiatan sosial, ada seni atau muruk dalam skala kecil, muruk menggamel atau apa gitu masih ada. Dia dengan menerapkan protokol kesehatan tetap supaya semuanya bisa jalan karena kehidupan di Bali dalam 1 bulan itu circle kan harus tetap berhubungan di Banjar ya. Bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana situasi, ada odalan apa dijalankan apa enggak dan lain sebagainya, semua masih tetap berinteraksi dalam kegiatan Bali Banjar itu. Masih berjalan, Mas. Ini pengecualian di kampung di Banjar saya, Balai Banjarnya enggak ada atapnya Mas, masih direnovasi jadi kegiatan di Balai Banjar enggak ada apa-apa. Karena beton-beton doang gini Mas. Nunggu bantuan pemerintah dulu. Tapi secara umum kegiatan itu jalan Mas. Tapi ya itu protokol kesehatan. Kesehatan lebih penting Mas sekarang ini. Hanya itu tadi saya berpikir jangan-jangan itu tadi. Balai Banjar dijual Mas? Enggak. Tapi kalau di wilayah-wilayah yang seperti di Bali Utara itu kan masih senyap ya, tidak terlalu banyak keramaian, turisme sedikit kan sebenarnya juga biasa-biasa saja kayaknya. Iya, Nggih. sebenarnya ya. Yang menggantungkan sepenuhnya wilayah itu kepada pariwisata ya, circle ekonominya di sekitar itu terasa sekali dampaknya. Tapi sebenarnya seperti di Bali Utara, daerah-daerah mana itu mereka masih normal aja. Apalagi sekarang mulai ada kesadaran bahwa dunia petani itulah sekarang sebenarnya lebih unggul ya. Agraris. Karena memang mengakrabi alam itu sebagai sumber pangan ya, sumber kehidupan ya. Sebenarnya itu yang masih bertahan mereka. Ya. Dan itu sebenarnya Hindu Bali kan merawat itu. Betul Mas. Betul. Saya terus terang waktu saya ke Ternate Tidore, Nggih. karena saya diajak oleh Mas Eko Supriyanto, itu juga Mas Eko Supriyanto itu luar biasa karena Wah, hebat. Ya. Kami kok nggak diajak Mas? Kami kok nggak diajak? Kami siap kok. Mas Eko moga-moga ada. Iya. Harus Mas. Mas fasilitasi kami. Ya. Terus Mas? Nah, jadi di Ternate Tidore itu baru itu pulau kecil sekali Ya. yang justru abad 15 karena di sana ada pala yang luar biasa, cengkeh dan pala yang pada zaman Eropa itu mengalami zaman kayak sekarang nih, mengalami penyakit namanya pes. Ya. Berjuta orang, beratus ribu orang mati meninggal. Aduh. Berderitaan di jalan-jalan. Oh. Di kota besar di Eropa itu. Ya. Nah, semua orang mencari obat kan. Nah itu sebenarnya mitos tentang pala cengkeh itulah sebenarnya sebelum jadi dagangan itu yang mendorong orang mencari itu. Nah memang baru saya lihat Ternate Tidore pulaunya kecil sekali, tapi itu di sana terjadi pertempuran besar karena perebutan Lahan. Prancis, Spanyol, Inggris, Belanda berebut. Tapi semua yang ada di situ itu tanaman itu hebat semua, besar-besar. Bagus dan situ. Karena apa? Di tengahnya ada Gunung Gamalama. Besar dan pulau kecil dan ada gunung di tengahnya. Nah ini kok sama prototipnya seperti Bali. Sebuah pulau kecil ada gunung yang gede, Gunung Agung. Ya. Nah, itu yang saya berpikir disitulah antara alam pun nampak dengan sangat-sangat kuat di situ.
justru karena kecilnya itu menjadi sebuah apa ya, sinyal alam itu terasa. Nah inilah yang mungkin juga pandemi ini sebenarnya kemungkinan di Bali itu bisa terjadi sebuah gerakan untuk bagaimana menciptakan kultur yang menghormati sunyi juga. Dan jangan sunyi itu juga bisa jadi turisme yang mendatangkan uang, tapi tetap Iya. Maaf, aku suka kalau ketemu anda ya aku suka tuh aneh-aneh ini karena Siddhartha ngomong tentang kesenyapan. Ya. Tentang bicara bagaimana ujian aja harus membaca bukan jadwal perkuliahan sama jadwal ujian, tapi jadwal gunungnya Gunung. Ini terus terang ya, inilah yang terus terang malam ini kita banyak belajar tentang itu sebenarnya. Dan itu bukan di dalam sebuah wacana, teori atau apa, tapi Anda praktekkan. Ya. Anda praktekkan tontonan yang accessible kepada orang lain. Jadi performance itu sebenarnya saya di Bali termasuk belajar dari Anda bertiga itu, performance itu sebenarnya sebuah display tentang knowledge, tentang kehidupan. Nah, itu sebenarnya, jadi makanya saya setuju juga tidak sepenuhnya pertunjukan bisa dituliskan karena itu di luar kata-kata, di luar pikiran. Iya, Mas. Harus ada pikirannya otomatis, tapi kompleksitasnya itu yang saya kira itu luar biasa dan saya menikmati sekali mendampingi Anda itu. Terima kasih. Terima kasih. Sekali saya belajar banyak dan ini saja kita apa sih itu menampilkan Anda untuk itu. Kira-kira kan. Nah sekarang mahasiswa Anda itu gimana nih? Anda kan masih dosen tuh di sini. Masih, Mas. Masih mengabdi di sini. Generasi baru nih para mahasiswa. Dengan situasi seperti sekarang ini. Ya berbeda sedikit Mas, kami daring semua. Kebanyakan daring. Daring ya. Daring tapi kan sebenarnya daring tuh bisa garing juga gitu. Iya betul Mas, ya. Tergantung bagaimana apinya untuk menggorengnya biar garing Mas. Dan perjalanan sunyi itu boleh. Ya. Protokol COVID itu sebenarnya anggap saja sebagai syarat-syarat perjalanan senyap tadi yang yang disampaikan oleh Gusti Siddhartha sama juga selalu jangan lupa berjalan ke arah sumber energi utama Gunung Agung itu gitu. Artinya perjalanan sunyi masuk ke alam itu bisa real dipraktekkan selain daring. Ya. Jadi jangan piknik rame-rame, jalan sunyi aja 10 orang gitu apa. Tapi unsur apinya tetap Mas ya? Ya, jadi semangatnya itu, versinya itu jangan dimatikan. Iya, asik. Malah kalau terlalu lama di rumahnya rame, jadi klaster COVID juga. Klaster baru. Alam itu bisa jadi tempat penyembuhan. Ya. Jadi memang saatnya ini banyak ada waktu kosong kan boleh itu kalau jalan-jalan sama anaknya keluar kemah mahasiswa diberi menurut saya ya wajar itu diberi saran untuk melukis di danau Batur sekian orang terpisah jaga jarak itu saya kira itu malah wajib menjaga protokol tetapi sebagai mahasiswa seni justru inilah puncak-puncaknya menurut saya. Alam mengundang kita. Karena menurut saya ini saya terima kasih banyak. Anda ini memberi inspirasi luar biasa. Sama-sama Mas. Ya, ini kemungkinan kita harus sampaikan pada para profesor dan rektor ini. Bisa
api yang ada di energi itu, di tubuh itu digerakkan. Kalau ngumpul di rumah saja, dan rumah di Bali dan rumah di Jawa kan terlalu banyak orang malah nanti jadi klaster nanti. Kalau yang mahasiswa punya energi diminta untuk siap. Yang kedua, jalan sunyi mendengarkan suara batinnya sendiri, seperti apa nasihat dari Gusti Sudarta, mendengarkan suara batinmu. Nah, yang ketiga, berjalanlah sampai ke puncak gunung, sampai ke laut kan. Komplit ini. Nggih. Suun. Kita kerjakan. Teman Mas Heri, terima kasih Pak Rektor, isi Denpasar. Terima kasih Pak Rektor dan teman-teman, salam teman profesor di sana. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan. Rahayu Mas. Matur suwun. Terus suwun. Matur suwun, Mas. Rahayu. Salam sama semuanya. Saya terhormat banget ini, kami terhormat banget ini dapat. Jangan-jangan nanti aku pergi ke Bali sama orang-orang. Nggih, Mas, monggo. Ya. Perjalanan sunyi. Ya, siap. Nggak perlu diantar kan, Mas? Turisme sunyi senyap. Dan, Pak Heri sini. Teman-teman sini say hello sama Om Martin udah selesai. Iya, betul. Udah putus. Oke. Mbak Iyo, cekrek Dirki. Ibu Jenny. Assalamualaikum. Pak Heri ikut ini, semua sini teman-teman. Pak ada kenang-kenang laporan ke Pak Rektor. Semester dulu langsung semester udah benar. Suksemo. Foto nih dulu. Kurang gini. Mbak Iyo dulu cekrek kami. Hanya 1 jam. Tunggu dulu. Foto dulu. Ya, aslinya pang jalan.